Jadi semua manusia adalah ekspresi dari ketuhanan itu sendiri. Ya kan? Kalau misal kita bilang kalau berarti kamera ini bukan ekspresi ketuhanan, atau Ubari bukan ekspresi ketuhanan tapi Mas Hendra ekspresi ketuhanan, berarti kan ada sesuatu selain ketuhanan. Enggak esa, kan segala sesuatu Tuhan kan. Kan berarti bahkan rasa nggak enak itu sendiri adalah Tuhan. Kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima ketuhanan. Kita ini kan belajar kemana-mana, khususnya teman-teman di Ngaji Rosso kan banyak tuh ya referensi narasumber gitu yang kemudian basisnya tadinya religion mengarah ke spiritualitas dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak kita pungkiri sih, masih banyak sekali teman-teman yang masih berkutat, kamu agamanya apa gitu, kamu agamanya apa gitu. Kayak gitu tuh kadang ya nggak apa-apa sih kalau ngomong letting in, ya wes lah, disadari aja, diterima aja gitu ya. Tapi kenapa sih kemudian pertanyaan itu masih sering muncul gitu, padahal kalau di barat ya, di luar sana orang nggak ada Mas, jarang sekali orang bertanya agamamu apa gitu. Gimana tuh Mas? Karena gini, karena khususnya di Indonesia itu identitasnya itu yang terbesar adalah identitas agama. Itu jadi identitas yang paling penting. Mungkin kalau di barat identitas yang terpenting adalah perannya atau pekerjaannya. Jadi beda. Cuma tetap intinya terjebak di identitas. Sama. Meskipun kayak suku, negara kan sama aja. Sekarang misalnya bumi lah. Apakah dari awal sudah ada namanya Amerika, Cina? Kan nggak ada. Digarisi sendiri kan. Ya. Digarisi sendiri, dipatok gitu kan. Hasilnya ya untuk membantu keperluan administrasi atau apa, tapi akhirnya jadi identitas ya perang akhirnya. Iya. Nah, oke Mas. Kita ketika bicara soal agama ini kalau di dalam agama kan ada yang namanya juru bicara Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita ulangi dari bahasan kita tadi bahwa ketika seseorang mengalami sang maha subjek, yang itu sebenarnya bukan Tuhan, bukan sosok gitu ya, tapi kita mengalami suatu kualitas ketuhanan, maka sebenarnya kan kalau kita mau jujur belak-belakan ya ini ya, kan sebenarnya nggak ada yang namanya juru bicara Tuhan dan lain sebagainya gitu, karena pada prinsipnya manusia satu sama lain itu equal gitu. Gimana tuh Mas Riko? Jadi semua manusia adalah ekspresi dari ketuhanan itu sendiri. Ya kan? Kalau misal kita bilang kalau berarti kamera ini bukan ekspresi ketuhanan, atau Ubari bukan ekspresi ketuhanan tapi Mas Hendra ekspresi ketuhanan, berarti kan ada sesuatu selain ketuhanan. Enggak esa. Ketika kita benar-benar mengalami ya kita akhirnya tahu segala sesuatu ya adalah wajah Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kita dapat peristiwa tertentu, interaksi dengan orang tertentu, ya orang itu adalah pesan dari semesta. Kalau kita masih ada pendaman, kalau udah nggak ada ya cuma lewat doang. Misal Mas Hendra tadi kasus mobil ya, mobilnya dibesetin pegawainya gitu kan. Awal-awal mungkin dongkol, kesel kan. Berarti kan pegawainya adalah utusan dari semesta kan. Iya. Pembawa pesan kan. Terima kasih harusnya ya. Iya. Ini Terima kasih ya yang sudah nutup pagar ya. Ini loh, kamu masih ada pendaman rasa kesel gitu. Kalau biar hidupmu lebih enak ya harus kamu sadari. Parah loh Mas, ono nek ping 20-an loh Mas ya. Kalau dia ngeri pokoknya kok ya Allah. Sama terus kan? Iya. Makanya kan aku nyoba teknik segala macam, aku tak nyoba teknik ini ya sekarang yang belum gitu. Coba nanti hasilnya bagaimana gitu. Iya. Mas, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa Mas, aku tuh setiap jam sekian itu mesti saya nyangkruk dengan Tuhan, ngopi dengan Tuhan, ngopi dengan Allah. Itu menurut Mas Riko bagaimana tuh nyangkruk dengan Tuhan, ngopi dengan Tuhan gitu? Gimana tuh? Nah, sekarang tak tanya,
kenapa kita kok tahu itu Tuhan? Nah, iya. Kan berarti ada datanya kan? Dia ngomong dengan dirinya sendiri sih, Ada Tuhan. datanya. Iya, ada Iya data. kan? Sekarang misal kita ketemu Krishna, kok tahu itu Krishna? Ada data. Ada datanya. Krishna. Kalau nggak ada datanya, ya nggak tahu, nggak muncul itu di cangkruannya, nggak bisa nyangkruk sama siapa. Nah intinya ketika kita mengira kita nyangkruk dengan Tuhan, berarti kan ada dua sosok, ada kita, ada Tuhan. Nah ruang terjadinya cangkruk ini di mana? Itu yang penting. Kalau kita kejebak di salah satu ya sama aja. Cangkruan itu apa? Ngopi. Cangkruan itu yo, iya nongkrong dengan Tuhan gitu. Nongkrong dengan Tuhan. Kan banyak sih orang yang ngobrol sama saya punya kebiasaan nyangkruk dengan Tuhan gitu ya, ngopi dengan Tuhan gitu. Itu padahal dia berdialog dengan pikirannya sendiri sebenarnya. Berdialog dengan pikirannya sendiri. Jadi dua sisi gitu. Oke. Sama biasanya kan kalau orang biasanya udah pikirannya agak rame, biasanya pikirannya itu jadi dua. Ada yang pikiran baik, ada yang pikiran jahat. Misal Mas Hendra, misal itu tadi lah kasus apa namanya digeser mobilnya. Itu kan ada yang sebel kan, jangan corek gawe gue kok bendino ae. Tiap hari kok apa ngerusakin mobil lah. Ada satu sisi, tapi aku kan nggak boleh marah-marah kan, ini pegawaiku gini-gini udah baik, udah bantu-bantu aku ya kan. Akhirnya kebagi dua, tergantung kita mau condong yang kiri atau kanan. Tapi sama aja, kalau kita condong ke kiri ya kita larut dalam konflik. Ya biar nggak larut dalam konflik ya kita sadari dua-duanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak ngefek ya. Live TikTok 10 detik lagi mati, nanti akan kita hidupkan kembali, jadi teman-teman tetap stay ya, karena ini mau dimatikan sama TikToknya, nggak tahu kenapa. Nah di sini tak nyalakan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi Mas Riko. Berarti gini Mas Riko, kalau ada orang beranggapan bahwa sebenarnya satu-satunya solusi itu adalah Tuhan gitu. Nah menurut Mas Riko sendiri, apakah Tuhan sebenarnya bisa menjadi solusi dari setiap masalah-masalah manusia? Tuhan loh ini. Nah itu gimana Mas Riko menjelaskan soal ini? Jadi kalau orang sudah nggak bisa lari kemanapun, dia larinya ke Tuhan, ya kan? Larinya ke Tuhan. Ya itu bisa dipakai sarana buat lari. Tuhan sarana untuk lari. Opsi terakhir, kalau kita masih bisa lari ya kita mungkin pakai alkohol. Kalau kita bisa lari kita pakai shopping. Kalau udah nggak bisa lari, udah nggak ada uang buat shopping, nggak ada uang buat alkohol, ya larinya ke Tuhan. Lari, tetap lari. Judulnya tetap lari. Kalau kita nggak lari ya kita ya udah dirasain aja. Kan segala sesuatu Tuhan kan. Kan. Berarti bahkan rasa nggak enak itu sendiri adalah Tuhan. Kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima ketuhanan. Iya. Kalau ini Mas, ini boleh? Iya boleh dong. Aku pernah dengar ini istilah tatwa nasi. Pernah dengar? Aku adalah kamu adalah aku, kita adalah satu. Nah ini penjelasannya menurut Mas Riko seperti apa? Jadi ketika kita mengalami kita yang sebenarnya, akhirnya kita tahu aku itu nggak ada, adanya ya yang ada ini. Aku sama sampean akhirnya disadari sebagai satu kesatuan. Itu ya gitu doang. Tapi kalau dikonsepin bisa panjang jadi satu buku gitu. Panjang. Dan ketika kita berusaha memahami konsep aku dan kamu adalah satu, ya akhirnya cuma sebatas konsep di kepala, bukan pengalaman aktual, bukan nomenanya, bukan barangnya. Oke. Sudah Mas Hari? Oke, sekarang gini Mas Riko, aku pernah baca tulisannya Mas Riko, ya. Tulisannya itu begini, bahwa semua rute adalah ilusi.
Satu-satunya realita adalah berhenti. Semua konsep diri di kepalamu akan membuatmu berlari ke masa depan, mencapai sesuatu, mencapai objek di masa depan, entah itu objek Tuhan, kekayaan, wanita, pria, jiwa, diri suci, dan lain-lain. Pahami hal ini secara mendalam. Mohon dijelaskan, Mas. Jadi ya gini, apapun rute itu rute lari, apapun rutenya. Tapi kalau kita sadar, benar-benar tahu, oh aku yang ini, kita mau lari kemanapun ya mengalami diri, maka akhirnya nggak ada pelarian, akhirnya adalah perayaan. Makanya yang pertama perlu kita sadari itu adalah urgensi untuk lari. Kenapa kita pingin lari? Berarti kan ada ketakutan terhadap keseluruhan spektrum emosi. Kita takut terhadap rasa takut, kita takut terhadap kemarahan, kita takut terhadap kesedihan. Intinya ada ketakutan yang melingkupi semua spektrum emosi yang kita labeli negatif. Jadi perlu menyadari urgensi lari. Kenapa kita lari? Itu kita perlu tanya ke dalam diri. Kenapa kok aku lari? Gitu. Nah di situ pasti muncul rasanya yang nggak enak. Ya udah disadari aja. Nggak ada rutenya hasilnya. Untuk mengalami diri itu nggak ada rutenya ya, karena dari awal ya kita udah diri sendiri. Oke. Apabila konsep diri bahwa engkau adalah jiwa suci, maka jebakan yang sama juga terjadi. Engkau harus membuktikan bahwa engkau suci. Jauh di kedalaman engkau benar-benar tahu bahwa engkau belum suci, maka suci menjadi sebuah tujuan perjalanan objek. Dan hasilnya engkau pun mulai menyiksa dirimu dengan segala ritual untuk memurnikan diri. Jadi gini, jauh di kedalaman kita itu merasa tidak lengkap. Kita itu merasa kotor. Ya kan? Kayak, wah aku masih pemarah, aku masih gampang sedih, masih dendam. Terus akhirnya kita mengidealkan diri yang sempurna, ya kan? Terus kita berusaha mencapai itu, menjadi diri yang atau jiwa suci. Akhirnya melakukan meditasi, melakukan ritual, apapun lah. Tapi ya tetap lari dari kondisi identitas kita yang sekarang. Nah kalau urgensi larinya itu tersadari ya sudah selesai akhirnya. Akhirnya pencerahan itu bukan menjadi makhluk yang sempurna, enggak. Pencerahan adalah lenyapnya makhluk di dalam nomena. Lenyapnya makhluk di dalam nomena. Di dalam nomena. Pencerahan itu akhirnya memeluk ketidaksempurnaan. Oke. Ya kita sebagai manusia tetap nggak sempurna. Tapi kita sadar kalau kita bukan manusia. Oke. Kembalinya lagi ke memeluk itu kan jelas menerima semuanya yang hadir di dalam diri kita, baik itu kita sukai maupun enggak gitu ya. Seperti lautan menerima macam-macam ombaknya, sampah-sampahnya begitu ya. Iya, ketika bisa stay di situ terus ya nggak ada peperangan di dunia ini. Ketika manusia bisa menerapkan itu. Nah itu, peperangan itu kan asalnya dari kita berperang dengan pikiran dan perasaan kita sendiri kan. Kalau kita nggak berperang sama perasaan dan pikiran kita sendiri ya peperangan nggak akan terwujud di luaran. Kalau kita dengan diri sendiri aja konflik perang ya sama orang lain pasti konflik. Tetapi memeluk ketidaksempurnaan itu kan sebenarnya bukan berarti terus kemudian karena masih disalahpahami nggak ngelakuin apa-apa aja terus gitu. Kan nggak begitu sih. Memeluk ketidaksempurnaan tuh endingnya kan kita tetap melakukan apa-apa juga kan. Tapi nggak ada yang melakukan. Trikinya di situ. Jadi kita nggak berusaha melakukan apapun, tapi tubuh kita gerak sendiri. Oke. Digerakkan oleh lautan tadi. Jadi tidak bukan ada, karena ego, bukan karena keinginan yang menggebu-gebu gitu. Iya. Kalau selama ini kan kita sebetulnya juga nggak gerak selama ini. Karena kita digerakkan oleh pendaman emosi kita, ya kan? Kayak misalnya kita jalan dari situ ke sana, ya kebanyakan orang nggak sadar, tiba-tiba udah sampai di sana. Ya diarahkan oleh pendamannya. Makanya ketika pendamannya sedih ya pasti peristiwa hidupnya ya pasti sedih dan tambah sedih. Baik. Nah, Mas Riko, aku tuh ini apa tuh namanya? Yang di flyer itu nanti yang acara di Bali itu kan ya salah satu aplikasi letting in itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk trauma healing, parenting, bisnis dan marketing,
kesehatan, rezeki dan kelimpahan. Nah, dari kelas-kelas yang sudah dibuat sama Mas Riko gitu, mungkin case-case-nya seperti apa Mas menerapkan ini tadi Mas, trauma healing, parenting, bisnis marketing, kesehatan dan rezeki dan kelimpahan itu Mas? Nah, aplikasinya sama, disadari rasanya, gitu doang Mas. Tapi orang nggak paham. Nggak, kalau yang sudah ikut terus kemudian nerapin ini Mas, aku bisa untuk pengobatan, trauma healing dan sebagainya gitu loh. Ada beberapa, ada yang diabetes, terus LinkedIn, mirroring 2 minggu bisa ereksi ada, terus bisa makan semangka, terus lupa Om Joko biasanya ingat kasus-kasus seperti itu. Nggak ingat. Iya, Om Riko nggak enak ya. Nggak ingat ya. Oke. Kayak liver juga tuh, kayak kanker tuh bisa juga sebenarnya ya Mas ya. Kalau kanker ya contohnya aku. Oh iya sih sudah pernah. Itu mirroring juga dulu? Enggak. Aku nggak mirroring waktu itu. Letting in aja. Letting in. Mati ya wes. Ya mati ya wes. Ya enggak mikir gitu juga sih. Oh enggak gitu. Enggak, ya diterima aja. Diterima aja. Rasanya nggak enak. Lama sih itu. Tanpa berobat. Baik, kita lanjutkan lagi Mas Riko dan teman-teman semuanya. Ya. Saya awali dari pertanyaan sahabat saya, bagaimana cara mewujudkan rasa ingin dengan melalui rasa tidak ingin gitu. Jadi kita punya keinginan, tapi itu bisa diwujudkan tapi dengan cara yang berbeda. Kita tidak menarik, tidak attract, tapi kita justru malah tidak punya rasa ingin itu tadi. Seperti yang kapan tadi saya bilang, anaknya pengen tes masuk ke perguruan tinggi, ayah bundanya sampai tirakat puasa, nyatanya nggak masuk. Di tahun selanjutnya ketika kemudian dia tidak melekat dengan ingin itu, tapi justru malah masuk, nggak ada tirakat, nggak ada puasa-puasa. Nah, mungkin akan sejalan seperti itu pertanyaannya kurang lebihnya Mas Riko. Jadi gini, ketika kita misal ingin mobil, sekarang kita diganti ingin agar tidak ingin mobil. Ingin agar tidak ingin mobil. Triknya di situ. Ingin agar tidak ingin mobil, oke. Ya kan? Triknya. Jadi ketika kita basisnya tetap di keinginannya itu belum disadari ya susah. Makanya ketika keinginan itu kan cuma numpang lewat kan? Iya, oke. Numpang lewat, dibiarin lewat aja. Kemudian kita bisa misal afirmasi lah, aku nggak ingin uang, itu kan enak rasanya. Tapi kalau kita keinginannya itu masih ditahan, kita mau afirmasi aku nggak ingin uang, rasanya nggak enak. Oke, itu kan bicara soal rasa ya. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa setiap kata-kata yang kita keluarkan, apalagi misalnya kayak lagu aja Mas Riko, lagu yang kita nyanyikan dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Itu kan perspektif umum begitu. Nah, kalau misalnya itu menjadi sebuah afirmasi gitu, aku tidak pengen uang, aku tidak pengen uang, aku tidak pengen uang, itu nggak bahaya, nggak? Enggak, jadi gini, kenapa kita bisa menghayati sesuatu ya karena sesuai pendalaman emosi. Ya kan, kayak kita misalnya nyanyi lagu gembira, kenapa kita nggak bisa menghayati lagu gembira? Kenapa kita bisa menghayati lagu sedih? Ya karena sesuai dengan pendalaman emosi kita. Banyak ketakutan, banyak sedih, akhirnya bisa menghayati. Jadi yang diperlukan itu kejujuran. Kita ada pendalaman apa, ya udah disadari, dibiarkan terekspos penuh, kemudian hilang. Kalau udah hilang, terserah mau pakai teknik afirmasi aku kaya atau aku nggak ingin kaya, sama aja. Nggak ada sama aja ya dampaknya ya. Itu artinya ketika kemudian kita sudah nggak ada pendaman, artinya di dalam diri itu sudah full happy gitu ya, sudah full bahagia. Itu sebenarnya masa nyanyi lagu galau pun juga nggak ada efeknya, nggak ngaruh, karena esensinya yang di dalam itu tadi. Bahkan ketika lagunya sedih, kita merayakan lagu sedihnya. Nggak ngaruh. Oh, nyari. Makanya kan bahkan banyak orang tercerahkan, kayak Jalaluddin Rumi kan juga bilang kan, ketika kita mengenali ketuhanan, maka kehidupan kita itu detik per detik adalah perayaan. Apapun yang muncul dirayakan.
Entah itu kesedihan, entah itu ketakutan, entah itu kekecewaan, entah itu kebahagiaan, semua dirayakan. Makanya kita bahagia. Nah, kenapa kita kok nggak bisa merayakan? Ya karena banyak pendaman. Akhirnya kita teridentifikasi dengan pendaman kita. Pendaman kita namai Riko, kita namai Hendra, kita namai Hari, Sugeng, Joko, dan lain-lain. Aslinya itu nggak lebih dari semua cerita dan pendaman kita. Kalau saldo nol, sementara token listrik bunyi, apakah tetap bisa bahagia? Ya bisa. Kalau dibiarkan terekspos rasa nggak enaknya. Itu kan misal kita lihat saldo nol aja. Terus itunya bunyi, kan rasanya nggak enak kan? Iya. Karena kita nggak enak, kita mungkin bisa mengalihkan perhatian kita ke nonton film atau kita pergi motoran kemana, main kemana, kan bisa kan? Tapi kalau kita bener-bener nggak mau lari, ya kita diem aja, dirasain nggak enaknya sampai hilang. Pasti ada aja nanti jalan. Ada aja pasti. Iya. Saya sendiri sih awalnya nerapin itu tuh agak susah ya. Cuman saya nerapinya tidak dalam konteks keberlimpahan gitu. Kalau dalam konteks keberlimpahan saya pakai cara lama sih. Saya pengen, saya niat, ya tinggal nunggu waktu jadi kenyataan ya. Karena menurutku itu simple gitu kan ya, simple aku pakai itu. Tapi ketika kemudian ada perasaan yang nggak sesuai dengan kejadian yang nggak sesuai dengan keinginan saya belajar itu Mas Joko, dan dampaknya luar biasa Mas Joko. Aku menjadi lebih tenang. Jadi artinya remote kebahagiaanku itu nggak tak kasihkan orang lain lagi sekarang gitu, tak tentukan sendiri gitu Mas Riko ya. Iya. Jadi pendaman masing-masing orang itu beda-beda. Makanya kehidupan kita beda-beda. Intinya daun itu kan warnanya hijau kan. Iya. Tapi kalau kita pakai kacamata warna merah, kelihatannya apa? Merah. Kalau kita pakai kacamata kuning, ya kelihatannya kuning. Padahal itu hijau aslinya. Ya sama, pendaman itu kayak kita pakai kacamata berwarna. Akhirnya ya kita nggak melihat apa adanya. Akhirnya ketika kita punya rasa kekurangan, ya kita pasti kesulitan finansial. Kalau kita punya rasa ketakutan, ya pasti ada aja lah kehilangan atau mungkin ketipu dan lain-lain. Kalau kita punya rasa kebencian terhadap diri sendiri, ya entah rumah tangganya berantakan, entah diselingkuhi, entah nggak dapet pasangan, banyak lah. Nah, ketika kita nggak ada pendaman emosi, mau pakai teknik apapun pasti jalan. Bahkan nggak pakai teknik juga jalan. Asal nggak punya pendaman emosi. Asal nggak punya pendaman. Kalau kita nggak punya pendaman rasa kekurangan, diajarin ini loh, kamu tinggal afirmasi aja gini, ya pasti kejadian. Tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat itu masih banyak yang dangkal memahami konsep ini Mas Riko. Sebut saja misalnya kayak ketika kemudian pas token bunyi tadi ya, terus kemudian Mas Riko disuruh mengalami total perasaan yang hadir pada saat saldo nol sementara token listrik berbunyi gitu ya. Setelah itu sampai habis. Nah, menurut teman-teman hanya berhenti di situ saja tanpa ada yang namanya action gitu, tanpa ada yang namanya tindakan. Sehingga itu kan ya bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu kalau kita nggak berbuat. Artinya setelah kemudian itu teralami secara penuh, tersadari secara penuh gitu kan, pendaman perasaannya yang nggak enak itu kan mesti hilang. Nah, setelah hilang itulah kemudian muncul tindakan, ada tindakan gitu kan maksudnya. Ada tindakan. Tidak kok terus kemudian diem aja satu terisi begitu kan. Nah, tapi kalau kita masih ada pendaman, otomatis pikiran kita kan asalnya dari pendaman. Otomatis tindakan kita juga asalnya dari pendaman. Makanya looping. Tapi kalau perasaannya udah disadari, udah hilang, pikiran kita kan baru. Akhirnya gerakan kita juga baru. Akhirnya perlahan-lahan ya realitanya jadi baru, mau nggak mau. Saya itu ya waktu kemarin mas ini berangkat ke Jogja gitu ya Mas ya, tiba-tiba di pikiran tuh terlintas loh, Mas Taib kok suwe rek gak tabrakan ngono kan ya, tiba-tiba kok terlintas kayak ngono, kok suwe rek gak tabrakan ngono. Yang kedua ya kan, nah yang kedua itu aduh Mas Taib kayaknya tabrakan tapi gak terlalu parah sih gitu kan. Nah terus kemudian malam-malam telepon, Mas mobilnya ditabrak motor dari belakang, pecah kabeh gitu kan. Terus ya aku sih ya langsung bisa letting in saat itu juga karena Ginting bisa ngalahkan Axelsen kan. Itu bagiku kabar yang lebih bahagia daripada mobil ditabrak motor, tuh nggak ada artinya gitu kan ya. Nah tapi yang kadang aku sing greget-greget gitu Mas ya, kenapa sih terlintas negatif gitu kok
sering jadi kenyataan gitu, sering jadi kenyataan. Nah, itu bagaimana supaya kemudian tidak terulangi terus begitu, itu gimana menurut Mas Riko? Jadi aslinya yang bikin benar-benar kejadian itu bukan pikirannya, tapi pendamannya. Nah, yang perlu kita tahu itu pikiran itu kan asalnya dari pendaman. oh, Kalau pendamannya nggak ada, ya pikirannya dari kesadaran. oke. Itu intinya adalah pendaman kita. Berarti pada saat pikiran itu muncul, kan mesti kita merasakan sesuatu kan ya, khawatir kan mesti di dada, wah ngono kedadian tenan. Itu diterima aja. Diterima aja. Aslinya khawatirnya duluan yang muncul, baru pikirannya. Karena kita nggak paham terhadap bahasa emosi, akhirnya muncullah berupa bahasa. Tapi kalau kita udah paham, kok tiba-tiba nggak enak, ya udah dirasakan aja, nggak muncul itu kata-kata. Ini yang tanya nih, pendaman itu apa sih Mas Riko, dan munculnya dia dari mana sih, asalnya dari mana gitu Mas? Jadi pendaman itu karena ketika pendaman itu terjadi ketika kita menolak segala sesuatu. Karena yang nggak enak biasanya kan kita tolak. Misal marah itu kan rasanya nggak enak. Selain nggak enak, kita punya dogma bahwa kemarahan itu tidak baik. Akhirnya ditolak. Kita mengira kalau kita nolak atau nahan sesuatu itu hilang. Jadi marahnya itu hilang kan? Karena rasanya biasa aja setelah kita nahan kan. Padahal yang kita tahan ya kependem di sistem tubuh kita, terutama di ulu hati. Makanya orang kalau banyak pendaman pasti lambungnya bermasalah. Oke. Misal kita punya teman merantau, pengen pulang, nggak ada uang untuk pulang, gitu kan? Ini banyak teman-teman, khususnya subscriber Ngaji Roso gitu, yang minta untuk ditanyakan ke Mas Tiko gitu ya. Lah, bagaimana caranya supaya kemudian muncul keajaiban agar dia bisa pulang gitu? Padahal memang di sana nggak ada kerjaan, mau pulang nggak bisa pulang. Gimana tuh Mas? Nasihat untuk anak rantau. Paling gampang adalah disadari rasanya ketika kita tidak mau pulang, rasa apatisnya, rasa ketidakberdayaan. Kemudian ketika berangsur-angsur itu lenyap, akan muncul rasa lain, di mana kita merasa kita udah pulang, walaupun kita belum pulang. Tapi kita pasti kerasa, kita misal rumahnya di Malang ya, kita lagi di Kalimantan, kita benar-benar tahu kita sekarang udah di Malang, padahal fisiknya masih di Kalimantan. Secara otomatis ketika pendamannya hilang pasti pulang. Jadi pendaman ini sekali lagi dari hasil perjalanan hidup kita ya Mas? Iya, dari perjalanan hidup kita. Konsep-konsep terus ini apik, ini gitu ya, ini jelek, ini buruk. Kan karena aslinya kan ya nggak ada baik buruk kan. Itu kan asumsi kita. Sudah terlampaui semuanya ya, dualitas baik buruk gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi di dalam diri seseorang ketika kemudian sisa-sisa pendaman-pendaman di masa lalu itu sudah tidak ada, artinya sudah melampaui dualitas positif negatif baik dan buruk. Orang akan mengalami apa? Enggak mengalami apa? Mau mengalami apa? Enggak mengalami apapun. Tapi kita jadi lebih sadar terhadap ruang dari pengalaman. Kebanyakan orang yang berjalan di spiritual, mereka kesalahannya adalah mereka mengejar pengalaman spiritual, tapi tidak menyadari ruang di mana pengalaman tersebut muncul dan tenggelam. Kayak misalnya pengalaman kesatuan, itu kan pengalaman, tapi di mana pengalaman atau sensasi kesatuan muncul itu yang tidak disadari. Nah, kalau kita terjerat di pengalaman ya kita akhirnya nyari-nyari pengalaman, padahal kita adalah ruangnya, bukan pengalamannya. Makanya banyak. Jadi orang tanya, Mas nanti kalau aku meditasi atau letting in, aku ngalamin apa? Ya nggak ngalamin apapun. Kalau kalian mengalami sesuatu, itu justru berarti prakteknya kurang lama. Ketika mengalami sesuatu justru prakteknya kurang lama. Justru yang bagus malah ketika nggak mengalami apa-apa. Justru yang bagus itu tidak mengalami apa-apa. Ini menarik juga ya. Ada orang
itu pindah dari guru meditasi satu ke guru meditasi lainnya gara-gara ketika kemudian di guru meditasi yang lama itu dia tidak merasakan gerakan apa-apa. Sementara infonya kalau geser ke guru meditasi yang baru, tubuhnya itu akan bisa bergerak-gerak sendiri, mulutnya bisa terocos sendiri, tangannya bisa begini-begini sendiri. Itu tuh kalau soal meditasi yang seperti itu ya, yang statis seperti itu sebenarnya gimana menurut Mas Riko? Pengalaman spiritual. Kayak kita misalnya mandang HP ini ya, aku nggak mau pengalaman mandang HP ini, aku mau pengalaman mandang kamera inilah. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat ini terus. Akhirnya kita ini. Tapi kita lupa yang melihat apa. Yang penting kan yang melihat kan, yang menyaksikan kan. Makanya hampir Bhairawa Tantra itu kan tekniknya ada 112 kan. Tapi kalau diperas jadi satu, itu ya penyaksian. Tapi bukan tentang apa yang disaksikan, tapi apa yang menyaksikan. Entah kita meditasinya menyaksikan nafas, entah menyaksikan pikiran, menyaksikan perasaan, entah menyaksikan hara atau menyaksikan agya, menyaksikan, kalau ditahu kan menyaksikan lidah, entah kita menyaksikan panggul, pantat, ditahu itu ada teknik menyaksikan pantat, jadi menyeimbangkan pantat. Terus ada entah kita menyaksikan kaki, kalau di meditasi somatis, entah kita menyaksikan mungkin satu titik di tembok, apapun lah. Tapi yang terpenting adalah yang menyaksikan. Objeknya itu bisa beda, tapi yang terpenting adalah kita steady yang menyaksikan. Ketika itu kita akhirnya paham, objeknya nggak penting, terserah kita mau menyaksikan apapun, yang penting adalah kita menyaksikan. Tapi kalau kita lari ke pikiranku harus hening, padahal kita kan yang menyaksikan pikiran. Kalau kita lari penyaksian itu harus hening, objekku harus gini, objeknya ini harus gini, agyaku harus gini, pengalamanku harus gini. Akhirnya kita kan, si penyaksi ini yang awalnya menyaksikan, dia akhirnya maju, nempel, mengira dirinya adalah objek yang bergerak dan muncul dan tenggelam. Akhirnya ya nggak kemana-mana. Sama kayak kesaktian kan juga pengalaman spiritual. Kalau tiap meditasi tangan kaki bergerak sendiri itu artinya menyaksikan tangan dan kaki ya Mas? Jangan larut di gerakannya, terserah. Misalnya kita meditasi nafas atau meditasi terserah bercermin atau apa, tiba-tiba goyang, ya udah goyang aja, saksikan. Tapi mau kita goyang pucuk-pucuk juga nggak apa-apa, nggak ada masalah kan. Kalau ini Mas, membedakan antara menyerah total sama menyerah yang pura-pura atau menyerah menyerah secara pesimis atau apa gitu, itu gimana Mas? Disadari, jujur. Intinya itu subjeknya. Entah kita menyerah beneran atau menyerah total, itu kan cuma fenomena yang muncul di nomena. Yang muncul di subjeknya, ya sadar subjek aja. Inti dari pencerahan itu adalah ketika subjek menyadari dirinya subjek atau maha subjek. Pencerahan itu gampang sebenarnya, kayak aku kan lihat kamera, selama ini kan aku sadarnya ngiranya aku kamera. Pencerahan itu cuma balik doang, aku yang lihat kamera, udah gitu doang. Nggak neko-neko, nggak kita mengalami astral projection atau kita ketemu leluhur atau ketemu apa, enggak. Sangat sederhana, sampai terlalu sederhananya terlewatkan karena pencarinya terlalu rumit. Iya, kemarin aku sempat ngobrol sama Mas Joko ya, waktu yang nanti acara di Bali itu kan, Mas, ternyata letting in itu kan bisa digunakan sembarang kalir gitu ya. Event itu adalah untuk parenting, untuk anak dan lain sebagainya, itu benar itu Mas ya? Iya benar. Kita bisa mengubah perilaku anak tanpa kemudian kita punya keinginan untuk mengubah. Jadi keinginan untuk mengubahnya harus disadari dulu. Ini juga bisa jadi jebakan kalau keinginannya belum tersadari. Jadi kayak kita ingin mengubah anak kita dengan metode letting in, padahal harusnya yang di letting in keinginannya kita, bukan perilaku anaknya. Entah, terserah nanti anaknya berubah atau enggak, ya bebas. Pokoknya kan kita akhirnya nggak menderita. Oke. Nah, menerima pendaman yang muncul itu kira-kira bisa menarik kejadian apa enggak Mas?
menerima pendaman yang saat itu muncul gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke ya, benar-benar. Bisa jadi. Tapi kalau menolak ya kan muncul terus-terusan. Looping kan. Pada saat kita menolak. Iya, masuk akal itu, nyata di dalam hidup memang begitu. Ya mending diterima aja meskipun muncul sekali kan nggak apa-apa. Kok terjadi lagi. Misalnya ya aku tuh ya mobil beset gitu. Itu tuh sampai anak pengen 20 gitu ya, pergi ke bengkel yang sama, orangnya sampai bosen gitu kan ya. Setiap beli mobil misal baru lagi, mesti beset. Itu karena apa sebenarnya, Mas? Ya mungkin ketika sampai dulu pernah ditabrak orang, terus sampai kesel, atau sampai pernah nabrak orang terus ngerasa bersalah. Itu bisa. Cerita itu juga gitu. Aku sampai misuk sudah cuk, padahal itu hati-hati loh ya. Saya kira bayang mobil lo gak tak gawe pelaku nandi Mas. Neng garansi loh, iso beset gitu. Apa sih? Langsung beset tuh arek-arek, mereka ditutup ya pagar kan, turun mati masuk mobilnya kan. Asu ya. Itu harusnya diterima penuh aja ya Mas ya. Jadi bukan dengan melawan aku nggak boleh sebel, enggak, ya udah sebel aja. Oke, sebel aja, dinikmatin aja sebelnya sampai hilang gitu ya. Sampai hilang. Kemarin kita persis cerita kayak gitu. Gitu ya? Iya. Sekarang udah enjoy aja. Beset ya. Iya, aku sudah gitu sih sekarang. Cuman awalnya aku jenenge greget-greget aku Mas. Ya apa sih? Tuku mobil iki ya padha wae. Iki yo nek. Bolak-balik kayak gitu. Padahal iku nang garansi loh, Pak. Lho arek-arek moro-moro ditutup ora didelok mobilnya wis maju apa durung ngono. Mbuh. Nah, tapi kalau menurut Mas Riko ya, meditasi gerak itu sebenarnya salah apa normal? Ya normal-normal aja. Yang penting kita sadar sedang bergerak. Yang penting itu sih. Yang penting kita ada sadar atau enggak gitu. Kalau nggak sadar ya sama kayak sleepwalking kan, berjalan sambil tidur, nggak ada bedanya. Oke, di termin ini satu pertanyaan terakhir, Mas, praktik letting in untuk pendaman kekurangan untuk yang looping kantong kosong, servo kantong kosong, itu praktek letting in-nya bagaimana Mas Riko? Ya udah disadari perasaannya yang terpendam. Misal tanggal 28 uang selalu habis gitu ya. Uang selalu habis, itu kan rasanya nggak enak kan? Ya udah stay aja di rasa nggak enaknya. Jangan kemana-mana, jangan berusaha lari. Ini kita perlu menyadari urgensi untuk lari. Ketika urgensi larinya disadari ya otomatis kita menerima. Kalau urgensi larinya belum disadari, ya kita akan menggunakan penerimaan sebagai sarana untuk lari. Jadi servo itu terjadi, looping itu terjadi, servo kantong kosong itu terjadi karena pendaman di dalam diri kita itu masih terus melekat ada dan itu tidak kita biarkan masuk sampai hilang. Iya. Problemnya di situ. Jika itu sudah hilang, kondisinya akan berubah. Clear ya teman-teman ya, enak ya kayak gini. Ada pertanyaan Mas. Hah? Ada pertanyaan. Oke, boleh. Jadi saat keserempet motor berhenti sejenak ya Mas. Berhenti sejenak dulu ya Mas, disadari. Misalnya kita di jalan keserempet gitu. Kalau bisa sambil naik motor nggak masalah. Kalau pemula kan biasanya sulit kan, ya udah berhenti dulu, disadari emosinya. Kalau udah biasa nanti sambil masak atau sambil mungkin nanam tomat atau apa ya bisa aja. Iya, banyak yang terima kasih. Ini berarti sudah mulai paham ya. Nggak rugi ya saya gali Mas Riko terus ya, teman-teman ya. Aku sekarang juga makin bisa sih nerapin pelan-pelan. Makasih banyak Mas Riko ya. Sama-sama. Oke.